Okay. Oke, jadi selamat pagi adik-adik semua. Hari ini sudah tanggal 1 Desember ya. 1 Desember Ya, Pak. cepet. Kita sudah sebentar lagi udah di penghujung tahun ini. Udah Ya, di Pak. ujung tahun 2020. Bentar lagi ya. Mari kita berdoa. Salah satu, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Kau berkati juga Pastor Christina Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Kau urapi setiap bibir mulutnya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan pelajaran yang Dia kasih kepada kami Tuhan. Kau berkati juga Pak David Tuhan. Kau berkati juga alat-alat kami pakai Tuhan pada saat pagi hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. All right. Okay. So you want to review the last one, or you go to directly to session 5? What do you think? Let's go to directly to session 5. Yeah. Okay, lesson 5. Because okay. Because the lesson 5 there is some also on the second slide we have the basic summary of lesson 4. Yeah. Yeah. Okay. All right then. So let me try to share here. Hold on, share screen. Adik-adik bisa lihat sudah di-share belum? Bisa, Pak. Okay. Itu ada ya, cocok dengan So we are in lesson 5 today. The title of lesson 5 is Rest in Life. Jadi kita sekarang di dalam pelajaran kelima, yaitu summary-nya adalah I can't hear you. Oh, you cannot hear me. Oh, hold on. Kami bisa dengar. Oh, so Yeah. Bisom can hear, but you cannot hear Can me? you hear me? Huh? Because I can't hear you. Can you check your speaker? Is it do you hear me? Do you hear me? I can hear you. Yes, I can hear you. But I can't hear you. I don't know why I can't hear you at all. Oh, okay. So you are using a wireless speaker, headphone, or wired? Oh, hold on. Let me. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, all right. I finally can hear you. I don't know what happened. I lost you for a while. You can hear me now? Yeah. Just now Okay, I good. couldn't hear. Good, Yeah, good. completely couldn't hear you. So are you I don't using know. a wireless or wired headphones? Wired. Yeah. Wired headphone. Okay. Yeah, Yeah. maybe the socket was loose or something like that. Okay. Anyway. Okay. Okay. Let me share again. Okay. Kelihatan adik-adik itu apa? Ringkasan dasar dari pelajaran 4 kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Okay. So is this the slide that you want to talk to?
Yes, yeah. So this is the summary for the foundation for lesson 4, and it's important for us to just go back to the foundation so that you would remember the foundation that is important for the study of the rest of the scripture. Ya, ini kita adalah ringkasan dari pelajaran 4 yang lalu. Dan saya harap saudara masih ingat semuanya ringkasan dari itu. Masih ada catatannya kan? Di bawah nggak? Yang dulu? Pak, masih. Oke. Yeah. So the first one is to remember that Elohim, the word Elohim, if you remember, it refers to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So Elohim created everything after its kind. Jadi kalau kita lihat di situ di dalam kitab Kejadian bahwa Allah itu membuat setiap makhluk yang hidup itu setiap jenisnya lain-lain ya, masing-masing khas dengan jenisnya masing-masing. Alright, and the second foundation to remember is humanity is made in the image of God. Dan dasar yang kedua, dasar yang pertama bahwa semua benda-benda atau makhluk hidup itu dibuat sesuai dengan jenisnya masing-masing ya. Yang kedua adalah humanity atau manusia itu dibuat menurut peta dan teladan daripada Allah. So this is different from the other creatures. None of the other creatures were made in the image of God, only humanity. Dan ini adalah penting dan itu berbeda sekali. Hanya manusia yang dibuat sesuai dengan peta dan teladan Allah. Yang lain-lain tidak demikian. Yang lain dikatakan diciptakan begitu aja. Tapi kalau ini manusia itu dibentuk dan kemudian dihembuskan nafas dan di situ adalah sesuai dengan peta dan teladan daripada Allah. Okay, and the third important foundation is that, God spoke blessings into the commandments to be fruitful and multiply. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan berkat-Nya dan kemudian diberi perintah untuk berkembang biak dan berbuah-buah. Jadi itu adalah ringkasan dasar dari pelajaran 4 tadi. Ada 3 hal ya. Jadi coba tolong diulang. 1. Ayo tolong cepat salah satu jawab. Ya. Elohim menciptakan semuanya sesuai jenisnya. Enggak, jadi ya oke. Salah satu aja, salah satu. Saya minta yang pegang mic aja, silakan. Elohim menciptakan semuanya sesuai jenisnya. Yang pegang mic yang lain, 2. Manusia diciptakan sesuai peta dan teladan Allah. Yang ketiga, Allah memberikan berkat-Nya dalam perintah untuk berkembang biak dan berbuah. ya. So the last foundation summary. This is the important thing. When God commands something and you obey it, then that commandment that you obey, the blessings for that command will be released. Jadi kalau ini penting sekali, kalau saudara melihat di dalam dasar yang ketiga tadi, kalau Tuhan memberikan perintah untuk berkembang biak, dan kalau kita itu dengar-dengaran atau kita itu taat kepada itu, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Tuhan akan memberikan berkat-Nya pada saat kita taat untuk berkembang biak. So, the idea that, that when we obey God's commandment, it's like it's such a burden. We shouldn't look at it that way. We should look at obeying God's commandment as a way that we receive the blessings that is in the commandment. Jadi kalau saudara melihat kepada perintah-perintah Tuhan itu, jangan dianggap bahwa itu atau jangan dilihat itu sebagai satu beban, tetapi kita harus melihat itu sebagai satu cara di mana kita bisa menerima berkat daripada Tuhan itu.
Jelas ya? Jelas bedanya ya. Yang satu itu sebagai beban. Jadi kalau di perintah-perintah Tuhan itu kemudian kita lihat itu sebagai, oh ini beban aja, kita ini disuruh ini, suruh itu sebagai beban. Tapi yang kedua, kita itu bukan melihat itu sebagai beban, tetapi kita melihat itu sebagai cara di mana kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Jelas ya? Alright. Jelas tahu bedanya? Jelas, Pak. Jelas. Okay, jelas, that's good. Yeah. Coba Okay. tolong diulang. Bedanya apa? Bedanya yang satu bukan sebagai beban, yang kedua sebagai cara untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Ya. Okay. Yeah, I Right. asked them to repeat so that it will That's good. stick in their mind. In their minds. Okay. We'll go to the next slide. And the next slide is to read chapter 2, verse 1 to 3. Get somebody read Coba that. tolong baca salah satu bergantian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Okay, thank you. Yeah. So if you look at these 3 verses, you can see that God is really interested in His creation. Jadi kalau saudara lihat di dalam 3 ayat ini, 1 sampai 3 tadi, kelihatan sekali bahwa Tuhan itu betul-betul peduli, Tuhan betul-betul interest kepada ciptaannya. And the other thing is there want you to notice that on the I'm going to try to make it simpler. Let me think a little bit. So we see that after every day of creation, we see that God said it is good, correct? Ya, saudara bisa tahu bahwa setiap kali, setiap hari Tuhan menciptakan, Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik hari itu. Except for the second day, because on the second day, what He created was not wasn't complete in what He desires. So on the second day, He didn't say it was good. Tapi hari yang kedua, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu tidak mengatakan bahwa yang diciptakan itu baik, karena itu belum selesai. And so now on the 6th day, He said it is very good. Dan pada hari yang ke-6, maka Tuhan mengatakan sungguh sangat-sangat baik gitu. Jadi beda dengan hari-hari yang lainnya dikatakan baik ya. Tapi kalau hari ke-6 dikatakan ciptaan Tuhan itu baik, sangat baik. So what does that signify? It signifies that, whatever is not in order, He has, brought order. Remember in the first lesson, we talk about reorder, redirect, repurpose. So now on the 6th day, it is complete. Ya, kalau saudara ingat apa yang dilakukan menurut urutannya, menurut tahapan-tahapannya itu, maka itu betul-betul sangat bagus. Ya, sehingga pada hari ke-6 Tuhan mengatakan sangat baik itu, sangat baik itu ya. Dan kalau saudara ingat juga bahwa yang Tuhan ciptakan itu kan ada untuk diatur ulang. Jadi untuk di reorder, diatur ulang, kemudian diberikan purpose atau maksud daripada kehendak Allah begitu ya. Kalau saudara ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, maka kita tahu bahwa apa yang Tuhan itu atur dengan sempurna itu betul-betul sangat indah. Okay, so
I want you to notice also how, how God in creation, there is a pattern in things. So the patterns in the Bible are clues for us to understand why God do certain things certain way. Jadi kalau saudara melihat ada bentuk patron atau pola di mana Allah itu melakukan itu supaya kita itu bisa melihat atau mendapatkan petunjuk gitu dari kehendak Allah itu bagaimana. Jadi kalau kita melihat polanya, pola Allah bekerja itu, maka kita bisa melihat dan mengerti akan kehendak daripada Tuhan itu. Alright, Kira-kira jelas nggak? Kira-kira jelas nggak? Ini terjemahannya agak susah nih ya. Jelas ya? Yeah, because just to go back. So day 1, God said good, okay? And then day 2, he didn't say. But day 3, he said good. So that's a pattern there. And then day 4, he said good. Day 5, and then so on. And then on day 6, he says very good. So those are patterns. And from those patterns, we study why God does it this way. Nah, saudara perhatikan ya, pada hari pertama setelah selesai penciptaan itu Tuhan mengatakan itu baik ya. Hari kedua Tuhan tidak mengatakan apa-apa, karena belum sempurna kan. Hari ketiga Tuhan mengatakan baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam itu sangat baik. Jadi kalau saudara melihat di sini ada patternnya, ada polanya. Jadi Tuhan mengatur, dan pengaturan daripada Tuhan itu kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan itu ada pola Tuhan bekerja dalam hidup kita itu juga demikian. So when you read the Bible, especially the Old Testament, look at patterns, because patterns will show you what God is doing. And many times we ask God, why are you doing it? Then go back to see the patterns and you will find why. Nah, kalau saudara mempelajari Alkitab itu, saudara harus mempelajari juga pola daripada Tuhan itu bekerja. Karena caranya itu, pola daripada Tuhan itu sama. Tuhan itu biasanya sama melakukan itu karena memang demikianlah cara Tuhan. Seperti ini ada urutan-urutannya dan kemudian ada polanya demikian itu ya. Jadi kalau saudara berusaha memahami Alkitab, maka coba saudara melihat pola yang terkandung di dalam tindakan-tindakan Tuhan di dalam perjanjian lama itu, Miss. Yes, and the other example I want to give you is concerning the plagues, the 10 plagues of Egypt, if you look at the pattern and then if you study Revelation, you will see a certain pattern also. Then you know somehow what God is doing. So those are very important patterns to help you to understand even prophecies. Ya, nah kalau saudara itu mencoba untuk mengerti dari firman Tuhan itu, misalkan saja 10 tulah yang terjadi di Mesir itu. Nah itu adalah patternnya, ada polanya Tuhan melakukan itu kan, urutannya itu begitu. Nah saudara bisa mengerti, jadi kalau semua apa yang ada di dalam Alkitab itu ada pola daripada Tuhan. Jadi saudara kalau saudara mencoba menganalisa firman Tuhan itu, saudara belajar, saudara melihat bahwa ada pola daripada pekerjaan Tuhan itu. Ngerti ya? Okay. Mengerti Pak. Ngerti ya? Okay, good. That's very important. All right, so we see then God set aside day 7. So day 6 he complete, and then so there's a day 7, which later on is called Sabbath. And not only did God set aside day 7, but he also blessed that day. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan menciptakan di dalam 6 hari, kemudian hari ke-7 itu Tuhan menyisihkan, mengkuduskan, separate atau memisahkannya. Hari ke-7 itu dipisahkan oleh Tuhan, dan kemudian kelak akan dipanggil hari Sabat itu, dan Tuhan memberkati di situ. All right.
in chapter 2, the word Sabbath is not used, but the idea is there. But the first time it's used is in Exodus chapter 16, verse 23. If you would like to take that down in your notes, the first time the seventh day, the day 7 is called Sabbath, is in Exodus chapter 16, verse 22. In the 23 or event 22? of 22. sorry, 23. Sorry, 23 ya. 16:23. Thank you for correcting me. Iya. Jadi Yeah, so that's the saudara, time. Okay, go ahead. Yeah, jadi go. saudara lihat di sini kata Sabat itu memang belum dimasukkan di dalam kitab Kejadian ini, belum disebutkan pada hari yang ketujuh. Tapi idenya itu sudah ada di situ bahwa hari ketujuh adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan, disisihkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu menyucikan, mengkuduskan, dan memberkatinya pada hari ketujuh itu. Dan itu hari di mana istirahat, hari di mana ada perhentian di sana. Dan kemudian itu pertama kali dikatakan, coba saudara catat dalam catatan saudara, di dalam kitab Keluaran 16 ayat yang ke-23, saudara catat itu pertama kalinya kata Sabat itu ditulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kitab Keluaran 16 ayat yang ke-23. Do you want them to read right now? No, it's okay. No, enggak usah. Tapi dicatat aja ya. Tahu ya tadi ya? Keluaran 16:23. Ya, Pak. So what does it mean when God set the day apart? What it means is that he set it apart to make it holy, like it's a holy day. Jadi kalau saudara melihat istilah bahwa hari ketujuh itu disendirikan, disisihkan, dikuduskan itu memang Allah menggunakan hari yang ketujuh ini, hari Sabat, hari perhentian itu, dan memberkatinya itu memang adalah hari yang khusus yang Tuhan sendirikan, Tuhan sisihkan, Tuhan Tuhan khususkan ya, kuduskan. Yeah, okay. All right, we'll go to the next slide and we'll explain some more about the word Sabbath, the Hebrew word Sabbath. Oh, so the first this one, right? Is yes. it this one? Yes. By the way, that picture is a church in Sarawak. It was built on a hilltop called Hosanna. Oh, itu gambar ini adalah gereja di Sarawak di satu bukit yang namanya Bukit Hosanna. apa? Bukit Hosanna. Bukit Hosanna. Yeah, itu gereja itu begitu indah ya. Yeah. Okay. So the word in Hebrew actually means to sit down. Arti Sabat dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani sebenarnya artinya adalah duduk diam. So I want to point out something that is very interesting, and this is concerning Jesus. Jadi kalau saya mau menunjukkan sesuatu yang sangat penting mengenai Yesus. After Jesus ascended to heaven, he in Hebrews chapter 10 verse 12 to 13, it says that he sat down at the right hand of the Father. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa pada waktu Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yang ditaruh di dalam is it from John or Acts? Hebrews. Hebrews. Di dalam 10. Kitab Ibrani 10, 12 sampai 13. Right. Yeah. Yes. And dikatakan bahwa Yesus itu diam atau duduk itu, sat down under the Father's right hand ya. Jadi Yesus itu duduk
di sebelah kanan daripada Allah Bapa itu disebutkan di dalam itu tadi pasal 10 ayat 12 sampai 13 di dalam kitab Ibrani. Yes. So if you remember, before Jesus, his last breath, he said, "It is finished." Right? Yes. Jadi kalau saudara perhatikan, pada waktu Yesus itu di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib dan Tuhan itu mengembuskan nafas yang terakhir. And so I want you to connect this to the Sabbath when God created everything on by day 6. He set apart day 7 and blessed it. So it's like he's saying what he's doing is also finished. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mengembuskan napas yang terakhir, maka itu adalah juga menandai Sabat, yaitu berakhirnya hari ke-6, itu memasuki Sabat itu. Jadi Tuhan mengatakan di dalam nafas yang terakhir itu semuanya sudah selesai, dan itu memang semuanya selesai. Saudara coba berhubungkan bahwa hari penciptaan itu selesai pada hari Sabat, ya. Pada hari Sabat itu Tuhan mengkuduskan dan mengkhususkan akan hari itu, dan pada waktu pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib mengembuskan nafas yang terakhir pada hari itu, kemudian masuk di dalam Sabat, itu adalah hari perhentian, dan itu selesai, itu sudah selesai. So do you see another pattern there? Apakah saudara melihat ada pola yang sama di situ dari pada penciptaan dan kemudian penyaliban Kristus pada waktu masuk kepada hari Sabat? Ya. Bisa Alright. ya? Yeah. Okay. So, so here we can see the idea behind the Sabbath. After day 6, God assigned a rest day for us to just sit down from all the things that we have been doing the past week. Jadi kalau saudara melihat di sini, ide daripada Sabat itu, jadi setelah kita bekerja selama 1 minggu, selama 6 hari itu, maka ada 1 hari yang disisihkan, yang harus kita sisihkan, yang dinamakan hari perhentian, di mana itu adalah hari Sabat itu. So here you can see the gift of God for us, He gave the day 7, the Sabbath, for us as a time to rest from everything that we have done, the week before. Jadi kalau saudara kalau saudara lihat di sini bahwa hari Sabat itu, hari ke-7 itu disisihkan atau disendirikan oleh Tuhan, itu untuk menandai berakhirnya daripada hari ke-6 yang saudara sudah beraktivitas dalam minggu itu, dan kemudian saudara harus menutupnya sebagai 1 hari perhentian, istirahat pada hari yang ke-7 itu. Okay, so we look at the next Hebrew word. It's a nahan. Well, I don't think I said it right. Nohan. And it means rest. Dalam kata Ibrani tadi nahan atau nohan adalah perhentian. So this word actually means to comfort and to console. Jadi artinya sebetulnya dari kata perhentian atau nahan tadi adalah memberikan comfort atau kelegaan, comfort itu apa? Mungkin Erik bisa bantu saya atau siapa? Kenyamanan. Kenyamanan, ya, kenyamanan, kelegaan dan penghiburan juga. Yeah, so here you have another idea of Sabbath. Not only the reason why we sit down is we rest, and so we rest so that we are comforted,
after the week of laborious work, the stress, the tiredness. So now we sit down, we rest, and we are comforted in that rest. Jadi idenya di sini adalah di mana pada hari Sabat itu setelah saudara bekerja selama 6 hari itu, maka saudara dihiburkan, diberikan kenyamanan, diberikan berkat daripada Tuhan, comfort itu, dan itu betul-betul satu hari perhentian. Now the next Hebrew word that is connected to Sabbath is called sha'an. Kata Ibrani lainnya yang berhubungan dengan perhentian atau Sabat tadi adalah sha'an. And which means like you are leaning on something. Di mana idenya adalah saudara itu bersandar kepada sesuatu gitu, menempelkan badan saudara itu kepada sesuatu. Yeah, so you lean on something to find your rest. Jadi saudara itu menyandarkan tubuh saudara itu untuk mendapatkan perhentian, mendapatkan istirahat. So let's connect this idea to Jesus, a redemptive work of salvation that grant us the opportunity to rest in Him, to lean on Him when we cease from trying to work for salvation. Dan itu coba saudara hubungkan itu dengan karya penebusan Yesus di dalam keselamatan, memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan, ada kata-kata yang salah di sini, mendapatkan perhentian atau rest, di mana di dalam Dia, di mana kita berhenti dari segala upaya kita untuk mengusahakan keselamatan kita sendiri. So far, saudara so mengerti good. Ya? I just want to add just one word. Saudara mengerti ya, kalau di dalam agama-agama lain itu kan manusia itu berusaha, berupaya untuk mendapatkan keselamatan kan, untuk membeli keselamatannya, untuk berusaha untuk bekerja untuk keselamatan. Tetapi di dalam Kristus itu kita itu diberikan perhentian dan Tuhan memberikan kita keselamatan tanpa kita harus berusaha, berupaya membeli dan sebagainya itu. All right, so now you know why a Sabbath is, why there's that word holiday. We talk about, tomorrow is a holiday, but actually that word holiday came from this Sabbath, set apart to sit down and to rest. Jadi kalau saudara ada hari istirahat atau hari raya, holiday, sebetulnya holiday itu dari kata holy, di mana kita disucikan di situ dan kita mendapatkan rest, kita mendapatkan istirahat di situ. So that's the original meaning for holiday. Jadi itu sebetulnya arti aslinya daripada holiday atau hari istirahat itu adalah hari yang disucikan sebetulnya. Holy itu artinya holy itu artinya suci kan, kudus. Ya. Yeah. Okay, so if you think about how we spend holiday, many times it's not even holy, right? Bahkan seringkali kalau kita itu orang-orang merayakan hari raya, hari kudus itu, seringkali kita merayakannya dengan pesta pora seperti bukan merayakan hari kudus lagi, tetapi ya malah melakukan banyak dosa di situ. Okay. All right. Contrary to many opinions, Sabbath was given, way before Mount Sinai. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa tidak seperti yang kita mengerti sebetulnya, seringkali orang mengatakan bahwa Sabat itu diberikan, itu ternyata idenya itu diberikan sebelum Gunung Sinai. Perintah Allah itu ya, 10 perintah Allah. So you know now that Sabbath, it's actually, it happened in Genesis chapter 2. Jadi kalau saudara lihat dalam perintah Allah
ada dikatakan mengenai hari Sabat, tapi sebetulnya ide hari Sabat itu sudah ada pada waktu Kitab Kejadian pasal yang kedua. Itu sudah ada ide daripada hari Sabat itu. So Ngerti it ya? was not, sorry. So it was not given as part of the law of Moses. It was already given by God, immediately after day 6. Jadi kalau saudara lihat bahwa di dalam 10 perintah Allah itu kan ada salah satu daripada 10 perintah Allah itu adalah engkau harus menghormati hari Sabat kan? Betul? Ya. Ya. Tapi sebetulnya hari Sabat itu bukan merupakan bagian daripada pertama kali di dalam 10 perintah Allah itu bukan. Tetapi justru sebelumnya, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ini sudah ada ide mengenai hari Sabat itu. Jelas nggak ya? Ya, jelas, Pak. Pusing nggak? Pusing? Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Berarti saat ini Tuhan Yesus sedang sabat di sisi Allah ya, Pak ya? Apa yang di sebelah kanan Allah itu duduk? Do you know the question? So does it mean that the Lord Jesus is on the Sabbath, sitting down on the right hand of God? Yeah, in a way, yes. Yeah, because he finished his work, so he sat down, but yet he's still working because he's, in a way, he's still interceding for us. Jadi memang sebetulnya, memang ya di dalam satu arti yang demikian memang Tuhan telah menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi dan kemudian ada hari Sabat gitu, ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi sebetulnya Tuhan masih tetap berdoa, intercede atau melakukan syafaat bagi kita. Yeah, it's the same thing with the creation of God. God sat down, he finished everything, but the creation he has made continues to it continues, right? It keeps going on, multiply, so the same thing with Jesus, everything he's done on the cross, the blood still avail for us throughout generations. Jadi seperti juga polanya yang ada di dalam ciptaan itu, Tuhan menciptakan hari 1 sampai ke 6, kemudian ada hari Sabat. Ya. Nah, pada waktu Tuhan menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi ini, dalam 3,5 tahun itu pelayanannya pada umur 33,5 itu, maka Tuhan menyelesaikan tugasnya masuk ke dalam Sabat. Tapi kalau di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Kejadian itu masih terjadi manusia itu berbuah-buah dan memenuhi bumi, itu masih terjadi kan. Nah sekarang itu pun setelah Tuhan menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi, maka tersedia akan darah Kristus itu menyucikan dan memberikan keselamatan terus-menerus dari saat itu. Okay, Saudara lihat kesamaannya nggak? Saudara lihat kesamaannya dari saat. So you see that pattern again, right? Jadi saudara melihat di situ ada pola yang sama sebetulnya antara proses penciptaan di dalam Kejadian dengan karya Tuhan itu selesai menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi itu, maka darah Kristus masih tetap bekerja untuk memberikan keselamatan dan menyucikan kita semua. Sedangkan pada waktu penciptaan itu, karya Tuhan itu diciptakan dan kemudian kita terus bertumbuh terus dan berkembang dan berbuah-buah dan memenuhi bumi. Jadi polanya tetap sama. Yeah, that was a good observation, Eric. Is it Eric? Agape. Agape. Okay. Agape. Itu adalah pemantauan atau observasi yang baik itu agape tadi. Benar. Yes. Ya, Pak. Okay. Now let's go to the next slide. Mari kita lihat kepada slide yang berikutnya. So the benefits of observing the Sabbath. Manfaat untuk memperingati hari Sabat itu.
you see that what you read, God blessed day 7 and set it apart. So in that verse itself, you can see this blessing when you observe the Sabbath. Jadi kalau manfaat yang pertama adalah Tuhan itu memberkati dan mengkhususkan hari ke-7, hari Sabat itu di dalam kitab Keluaran tadi. Itu pertama saudara sudah melihat bahwa Tuhan memberkati hari Sabat itu. So you see the other blessing. If you look at the circle, you will see on the right-hand side, it says a rest for the physical body. So that is a benefit for you too. Dan kalau manfaat yang kedua, kalau sudah lihat dalam lingkaran ini, di dalam lingkaran ini sudah lihat ya, perhentian untuk tubuh itu adalah manfaat daripada Sabat. Ada hari di mana kita beristirahat, kita tidak bekerja, tetapi kita merayakan akan kemenangan, terima kasih kepada Tuhan. And then you see the bottom circle. It says that the benefits there is you get recharged physically and then spiritually. Dan manfaat yang ketiga selama hari Sabat itu, pada saat saudara mendengar firman Tuhan, saudara merayakan hari Sabat, berkumpul di gereja dan memuji Tuhan dan sebagainya, itu yang dikhususkan pada hari yang ke-7 itu, maka saudara itu seperti di-charge ulang. Seperti kalau HP saudara di-charge ulang, tapi ini tubuh dan roh kita itu yang seperti di-charge ulang. So these are the main benefits. Now, there are a lot of people that work 7 days. In the end, it's not going to be good for them, yeah. So that's why God set aside this day as holy unto Him and also for us, so that our body can go through this rest and be recharged, not just physically but spiritually. Jadi ada orang-orang yang bekerja 7 hari penuh terus tiap hari kerja gitu, itu nantinya tidak baik. Karena itu tidak sesuai dengan pola Tuhan. Dan perlu ada satu hari istirahat di mana kita itu ke gereja, kita merayakan hari Sabat itu, kemudian kita itu di-charge kembali, di-charge ulang, tubuh roh kita diperbaharui ya. Itu penting sekali. Tapi ada orang-orang yang karena ya mau mencari penghasilan tiap hari, mau bekerja terus, itu pada akhirnya juga tidak baik. Right, and do remember when you go into ministry one day, you need to remember to observe the Sabbath yourself, because in ministry there is a lot of people that need help, but you need to be able to say to them, this is my day of rest, and let me recharge, and then then I will be able to minister to you. Of course, there are emergency cases, that's different. But if not, make sure you take time to rest. Nah, kalau saudara nanti dalam pelayanan, saudara harus perhatikan ini juga, bahwa ada saatnya di mana saudara harus mengambil hari Sabat itu, hari perhentian itu, untuk jangan terus-menerus, memang tidak akan habis-habisnya jemaat itu minta dilayani, tetapi saudara bisa mengatakan bahwa ya hari ini adalah hari istirahat di mana saya perlu di-recharge kembali, dan mungkin ada hari-hari di mana keadaan darurat saudara melayani juga pada hari di mana saudara itu harus ada perhentian, tapi di dalam keadaan normal jangan. Dalam keadaan normal saudara harus tetap mengambil satu hari di mana harus istirahat ya. Yeah. I don't know if any of you know Chinese character, but this was an interesting fact that one of the Malaysians brought up to me about busyness. Kalau ada yang mengerti bahasa Chinese ya, maka ini ada satu
orang yang dari Malaysia itu mengatakan mengenai bahasa Cina, mengenai bisnis itu, mengenai bisnis Yeah, atau busyness. mengenai business artinya kesibukan itu. So in the Chinese Mandarin character, they would tell me that it's a combination of people and I think people or heart and death. So Heart- that is People or what? yeah. No, I'm not sure. I can't remember if it's the character of people or heart plus the character of death Iya. equals busyness. Jadi kalau di dalam bahasa Cina, kalau ada yang mengerti nggak? Ada yang ngerti bahasa Cina nggak di sini? Yang bisa Nggak ada, menulis Pak. karakter? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang ngerti, di dalam bahasa Cina itu kesibukan atau business ya, bukan bisnis ya. Tapi kesibukan itu dituliskan di dalam huruf Cina itu kombinasi daripada orang atau hati dan kematian. Artinya kalau saudara terus menerus sibuk terus gitu, itu menuju kematian itu. So that was a very interesting, fact that they gave me, and I thought, wow, no wonder God wants us to observe the Sabbath. Jadi itu yang dikatakan oleh salah satu jemaat di Malaysia itu betul-betul menarik sekali karena di situ ada seperti Tuhan itu mengingatkan bahwa kamu ini perlu istirahat juga. Kamu harus ada saatnya istirahat. Kalau enggak ya itu tadi kombinasi antara banyak orang atau hati dan kematian. Yeah. Okay, let's look at that verse, Exodus chapter 31, verse 13. It says, "Verily, you will keep my Sabbath for a sign between me and you throughout your generation, so that you will know that I am the Lord who sanctifies you." Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran 31 ayat ke-13, saudara harus ingat di situ, pada waktu merayakan hari Sabat, katakanlah kepada orang Israel demikian akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Okay, so you can see that when we observe the Sabbath, it is like, we are keeping the sign that we are God's people because we acknowledge Him as our God who sanctifies us. Jadi kalau saudara itu merayakan hari Sabat, hari perhentian itu, maka saudara itu seperti memperingati dan mengakui bahwa ada semacam perjanjian dengan Tuhan yang mengatakan, ya aku menghormati akan hari Sabat itu seperti kitab Keluaran 31:13 ini, bahwa aku menghormati itu memeliharakan hari Sabat turun-temurun dan aku tahu bahwa Tuhanku itu mengkuduskan akan hari itu. Okay, if right now, if they would like to go to Hebrews chapter 4, verse 2 to 11, we take turns to read, please. Coba salah satu bergantian membaca di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat kedua sampai 11. Bergantian ya, silakan mulai. Ibrani pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah sejak dunia dijadikan. Ayat keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala ia pekerjaannya.
Ayat kelima. Dan Rasan dalam dikit nas, dong, Sarah. ayat kelima, dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat yang ketujuh, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lamanya berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Ayat 8. Sebab andai kata Joshua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Okay, so Yeah. that is the Sabbath mentioned in the New Testament. Ya. Itu adalah Sabat yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi Sabat itu bukan hanya ditulis di dalam Perjanjian Lama, tapi di dalam Perjanjian Baru juga. Okay. So how do you? This is my question. How do you? I think especially in the villages, when they have a meeting or celebration on Sunday, a lot of some of the people they are farmers. They will be trying to do something on Sunday also, because that is the get income from there. What do you think? How to respond? Apakah ada pergumulan demikian, adik-adik? Kalau saudara melayani, seringkali kadang-kadang yang saya dengar, hari Minggu pun kadang-kadang jemaat nggak mau datang karena mereka itu mau bekerja, karena mau pergi ke sawah atau kemana begitu, atau karet atau dan sebagainya. Apa betul ada begitu? Iya, Pak. Yes. So what is your advice? I would advise, because this is culturally, it takes a while for people to understand. Jadi nasihatnya adalah, memang ini adalah kebudayaan, itu memang untuk merubah kebudayaan itu memang tidak gampang dan tidak cepat, tetapi harus pelan-pelan harus dirubah begitu. Yeah, so when we start teaching, and then and if people be able to pick it up, and then slowly they will see the benefits, but you can't push it. You just have to allow the Holy Spirit to work in their hearts. Jadi memang kalau kebudayaannya demikian, maka pelan-pelan harus tidak bisa dipaksa, dan pelan-pelan supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara dan memberikan ketetapan untuk tidak bekerja pada hari Sabat, pada hari di mana kita datang ke gereja dan berbakti dan sebagainya itu. Yeah, even we have some people in Houston. They try to, especially the blue collar people. They work by the hour, so they try to work on Sunday. Yes. Saya lihat ada beberapa juga, meskipun di Houston itu ada yang pekerja-pekerja yang ini yang disebutin pekerja kerah biru,
Tahu ya, saudara, pekerja kerah biru tahu ya? Enggak, Pak. Nggak tahu. Pekerja kerah biru adalah pekerja yang kerja kasar begitulah. Jadi bukan dikerja di kantoran, itu biasanya disebut pekerja kerah putih ya. Tapi kalau kerja kerah biru itu biasanya yang kerjanya misalkan di tempat restoran dan sebagainya itu. Jadi itu kadang-kadang kalau kebaktian hari Minggu itu mereka itu tidak bisa datang atau mereka harus mengorbankan diri untuk itu. Mungkin pasti ingat ya waktu Pastor Fendi bercerita di Jepang pun pada hari Minggu mereka kadang-kadang masih bekerja dan mereka harus mengorbankan hari di mana mereka kerja untuk datang di gereja. Ingat nggak? Ingat pada waktu itu ya. I remember Pastor Fendi also when he ministered in Japan, the culture in Japan, they work on Sunday, so they have to come with a train, a long distance train from different cities to the meeting, and then they have to pay a lot of money to buy the ticket, the train ticket. So they have to sacrifice for the Sabbath. Yeah, I know. And I think we just, different case, we just have to ask God for wisdom, because the thing is, it's just like telling people setting aside a day, to rest. So sometimes when we meet on Sundays, it's not possible for everybody. So different case, you just have to ask God how to help your congregation. Yeah. Jadi memang sebetulnya ya saudara harus meminta hikmat daripada Tuhan, karena itu kebudayaannya ya. Jadi seringkali itu berbeda-beda dan tidak sama bagaimana kita, tetapi kita harus pelan-pelan mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah perjanjian daripada, ini sebutkan, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Dan itu Allah memberkati kalau kita dan menguduskan kamu. Yeah, I think the idea is also even on the manna will not come on the Sabbath day. There's a rest, and the Lord bless with the double. They can prepare 2 portion on the one day before the Sabbath, but the manna will not come on Sabbath day. That is a real confirmation that the Lord has the covenant with His people. Yeah, I want to share a testimony of one of the Bible college students, my ex-classmate many years ago. Saya mau coba share sedikit teman saya waktu sekolah, waktu sekolah Alkitab gitu, banyak tahun sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. He shared something that was so amazing. He was a farmer for cocoa. Oh, dia menceritakan sesuatu yang sangat heran, karena dia adalah petani coklat, buah coklat. And what happened is that he took time off, like his Sabbath, and he decided to go to Bible college. Dan dia mengambil cuti atau tidak memetik akan buah coklat itu pada hari Sabat itu, dan dia pergi ke sekolah Alkitab. And what happened was, he knew he had to trust God, because if you don't take care of the cocoa plantation, the grass is going to grow very high, right? And it will affect the produce of the cocoa plantation. Dan dia harus betul-betul bersandar kepada Tuhan, karena kalau
itu koko, itu buah coklat itu tidak dipelihara, maka rumput-rumputnya akan tumbuh liar itu dan mempengaruhi akan hasilnya. So amazingly, after he finished, he took time off, and then now he goes back to the field trusting God. His produce was greater than everyone else around him, and the grass was so tall. Ya, jadi ternyata pada waktu dia kembali dari sekolah Alkitab itu, di tanaman coklatnya itu, rumput-rumputnya sudah tumbuh tinggi, tetapi hasilnya itu lebih besar daripada tetangga-tetangganya, hasilnya lebih besar daripada teman-teman yang lain yang tetap memeliharakan bahkan tidak pergi ke sekolah Alkitab itu. So we can see when he obeyed God, God, released that blessing. It was supernatural. He knew it was supernatural. Yeah. Jadi saudara-saudara harus mengetahui bahwa dalam kesaksian ini betul-betul ada pemeliharaan Tuhan, itu jelas sekali ada pemeliharaan Tuhan di sini. Nah, saudara-saudara, kenapa ada terjadi apa di sana? Ayo jangan jangan perhatikan ya, jangan seperti anak kecil begitulah. Jadi ini perhatian bagi saudara semua, ini pelajaran dilakukan dengan sangat serius dan tidak main-main, sehingga kalau jangan sampai saudara menjadi gangguan ya. Kembali ke tadi cerita tadi, bahwa di dalam hari Sabat itu kalau kita menghormati hari Sabat itu, di situ tangan Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara-saudara tahu juga, ini sekolah Alkitab ini atau Bisom ini juga semua dilakukan dengan karya Tuhan loh. Betul-betul kita tidak pernah meminta-minta sumbangan gitu, tapi Tuhan memberkati, memeliharakan saudara semua. Saudara tahu kan bahwa saudara itu perlu makan kan? Saudara perlu semua harus peralatan-peralatan harus dibayar, ongkos internet, ongkos listrik dan sebagainya harus dibayar juta-jutaan ya. Tetapi Tuhan memberkati dan itu jelas sekali kelihatan. Jadi saudara dari saat ini sudah belajar bahwa di dalam kalau kita itu taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan berkatnya yang luar biasa. Amin. Seringkali kita tidak mengerti. Ya, itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, melalui pengalaman kecil-kecil gini kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati, luar biasa. Tuhan memberkati, ya masih tetap ya, I just want to share ya, masih tetap menjadi kerinduan saya bahwa satu saat, ini kan tidak bisa seterusnya di Singkawang ya, karena tempat ini kan kita nggak bisa beli, kan masih ada banyak problem ya. Jadi kita sewa gitu, tapi ya saya masih merindukan bahwa satu kali Tuhan bisa memberikan mungkin salah satu daripada kelima gereja yang kita punya itu bisa dijadikan kampus. Cuman kendalanya adalah internet. Saudara harus berdoa, ya. Saya minta saudara-saudara untuk juga menggunakan iman saudara menggunakan iman saudara untuk bersama-sama kita berdoa bagaimana Tuhan menghadapi hari-hari yang akan datang. Ya. Jadi jadi betul-betul saudara benar-benar sungguh-sungguh saudara melihat sesuatu yang nyata di mana kita itu menantikan akan janji Tuhan itu betul-betul pemeliharaan Tuhan di dalam kalau kita itu taat kepada Tuhan ya. Thank you. I just here to that this Singkawang we cannot rent all the time because so one day we have to have our own campus. So I asked the students to pray for the campus that one day one of the 5 churches that we have can be converted to a campus. But the problem is the internet. There is no internet over there. So so if we can have internet one day, then I want to move the campus to one of the churches, maybe in Malaban or so.
Okay. We just need to build one dormitory. We have for the parsonage already. We can Okay. use it as, for instance, as a girls dormitory. So we built another dormitory for the boys. Yeah, Okay. just Yeah. like a 70 million rupiah. That is just probably about $2,000. So we can build a Okay. we can build another parsonage for a dormitory. Yeah. So I asked them. So we have to use our faith to Right. Right. to start seeing and hoping for the Lord to provide. Yeah. Amen. So Amen. it's not just a teaching, but Right. we do it in everyday life. Yes. Yes. Ya. Yes. Jadi Yeah. saya ingin mengajar saudara supaya menggunakan iman saudara. Tidak berharap kepada kami, tidak berharap kepada kami yang di Amerika, di Jakarta, dan di mana-mana. Tetapi saudara menggunakan iman sendiri supaya Tuhan memberkati saudara. Bahkan nanti kalau saudara melayani, itu saudara harus betul-betul bisa menggantungkan kepada berkat dari Tuhan. Dan janji Tuhan itu, kalau kita itu benar, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang benar itu yang meminta-minta. Ada firman-Nya kan? Ada yang tahu di mana itu? Di Mazmur, Pak. Di Mazmur, betul. Amin. Ya, Amen. kita teruskan. Yeah, Ya. I guess we have to stop, right? It's Oh already ya, ini sekarang udah. Jadi kita masih ada So we can- beberapa. Yeah. Ya, kita stop sharing di sini karena sudah lewat waktunya. Tapi gimana adik-adik belajar hari ini? Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ngerti atau nggak menarik atau Berarti untuk hari Sabat kita itu nggak harus hari Minggu atau hari Sabtu ya, bisa kita pilih sesuai dengan for Sabbath day, can we choose either Saturday or Sunday? Like in our meetings, we have on Sunday, right? Mm-hmm. Well, that is a tricky question because if you follow the way the Hebrew people do it, it will have to be on a Sabbath, on a Saturday. But the way things are being done, in the church, they do it Sunday. But actually, if you remember the terms of the Hebrew meaning of it's sit down and rest and lean on. So it's really a day that you set apart for God. Jadi pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang tricky tadi. Jadi memang kalau kita mengacu kepada asalnya daripada kata Ibrani itu, hari Sabat itu hari Sabtu, tetapi ya kita bisa melakukan pada hari Minggu, ya, dan kemudian di situ ada istilah kita beristirahat, kita bersandar, kita leaning ya, bersandar kepada sesuatu gitu ya. Itu kita bisa melaksanakannya demikian. So you just have to ask God for wisdom, yeah. But the point is, have to have a day of rest, yeah. Jadi saudara bisa minta kepada Tuhan hikmat bagaimana melaksanakannya, tetapi intinya adalah harus ada satu hari istirahat di mana saudara itu betul-betul beristirahat dan melakukan perayaan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya. Kita sisihkan satu hari untuk bagi Tuhan. Yeah. Yeah. Because some churches they don't meet on Sunday because of the most of the people they'll shift is on Sunday, so they change it to sometimes some churches they do it Wednesday. Sometimes they don't meet in the daytime, they meet at night. Ya. Nah, itu seringkali ada banyak hal-hal yang
harus minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang ada kota-kota tertentu di mana orang-orang bekerja pada hari Minggu dan sehingga tidak bisa diadakan pada hari Minggu, sehingga mereka mengadakan pada hari Rebu mungkin. Bahkan kadang-kadang ada dilakukan pada malam hari. Ya itu bisa terjadi demikian. Ada satu, saya ingat ada satu gereja kami di Stillwater. Ya, in Stillwater, because of that they have the meeting at night after 10 o'clock, after 10 p.m. wow. at night, because they finish their work at 10 p.m. so they can come. Okay, that's Jadi itu interesting. memang luar biasa itu kemauan mereka itu datang di dalam kebaktian itu seringkali ya seperti yang kami adakan waktu itu bukan di Stillwater di Arkansas itu ya. Itu mereka itu kerja sampai jam 10 malam. Itu yang tadi saya bilang pekerja kerah biru tadi. Bekerja kasar, bekerja di restoran-restoran, mereka tutup jam 10 malam, mereka baru bisa datang ke gereja jam 10 malam. Dan kita adakan kebaktian juga. Itu luar biasa. Jadi itu tidak menghalangi seorang untuk datang kepada Tuhan. Ya. Okay. Terima kasih. Ayo kita tutup dalam doa. Silakan seseorang untuk berdoa. Hari ini kita sudah belajar mengenai Sabat, mengenai hari penciptaan, mengenai istirahat, mengenai bersandar kepada Tuhan dan sebagainya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, di mana kami telah belajar tentang hari Sabat. Kiranya pelajaran ini bisa membawa kami ke jalan benar. Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Berkati Ibu Kristina, berkati pekerjaan, berkati setiap pelayannya Tuhan. Engkau berkati juga pada David ya Tuhan. Tuhan, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Amin. Amen. Tuhan Well, berkati. thank you. Terima kasih. See you guys Tuhan. next week. Bye-bye. Bye.